Baik, saya ucapkan kepada kita semua Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Ya. Kalau kita melihat keadaan bangunan kita masih renovasi dan ada kayu-kayu ya. Tapi ini tidak akan menghalangi kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena bukan keadaan atau situasi yang mengatur kita, tetapi kita sendiri yang datang di hadapan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai 7 mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suara. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mengambil saat dulu sejenak. Ini kami Tuhan di hadapan
Terima kasih buat perlindungan bahkan penyertaan Tuhan. Bahkan kalau kami boleh hadir hari ini di rumah-Mu di tempat ini, bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang membawa kami ke tempat ini. Kami tahu Tuhan, hari ini saatnya bagi kami memuji memuliakan Engkau. Karena itu, hadirlah Engkau dalam ibadah di tempat ini. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Salam. Ada semangat? Amin. Mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kita datang di tempat ini membawa damai sejahtera, sukacita. Karena kita menghadap siapa Bapak Ibu? Menghadap Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan, mari kita menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya.
Benar? Ada yang sakit, ada yang punya banyak masalah. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah percaya Bapak Ibu? Yang percaya ini pasti Tuhan kasih hati yang gembira. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik gak Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus baik? Ayo. Kenapa Tuhan Yesus baik? Banyak ya Bapak Ibu, karena kita ada di sini Tuhan Yesus baik ya. Banyak orang di luar sana yang butuh berkumpul memuji Tuhan, tapi mereka tidak bisa. Ada yang karena pekerjaan mereka, ada karena sesuatu. Tapi kita berkumpul di sini mau memuji Tuhan. Kalau memang Tuhan Yesus baik, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau menarik memuji Tuhan. Kita punya hati yang gembira. Karena kita adalah aman bagi kita. Haleluya. Amin. Kami berhati-hati Bapak Ibu. Tetap melihat
Saya percaya ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, ada hati yang gembira. Dan hati gembira itu Bapak Ibu adalah obat bagi kita. Obat bagi masalah hidup kita, obat bagi sakit kita, obat bagi pikiran, beban pikiran kita. Disinilah kita dilepaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melawat kehidupan kita, yang akan mengarahkan kehidupan kita untuk mengambil keputusan-keputusan di minggu yang akan datang. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Bapa yang kita punya adalah Bapa yang mengasihi kita, yang sanggup memulihkan kita. Dia yang akan mengangkat kita dari masalah kita. Kita percaya rencana yang indah dalam setiap jalan kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihi
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tema kita pada hari ini jatuh karena pujian. Jatuh karena pujian. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca pergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ganjil. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saya mulai firman Tuhan. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerinjing. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jatuh karena pujian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu kali itu Raja Saul berjalan-jalan, kemudian disambut oleh rakyatnya. Tiba-tiba Bapak Ibu, itu ada perempuan-perempuan sambil menyanyi dan memukul rebana, atau kalau sekarang kita sebut tambori. Lalu mereka menyanyi dengan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi sepanjang jalan perempuan-perempuan ini menyanyi, mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu maksudnya itu Bapak Ibu di atas ribu, berjuta-juta, seperti itu. Ketika mendengar pujian, sebenarnya harusnya orang itu menjadi senang Bapak Ibu. Kalau kita melihat pujian ini kan, sebenarnya kan perempuan-perempuan ini sedang memuji Saul dan Daud. Hanya memang kalau kita perhatikan, isi pujian itu yang menjadi masalah bagi Saul. Mengapa isinya yang menjadi isi pujian ini menjadi masalah bagi Saul? Karena Saul merasa bahwa tidak adil dong saya sebagai raja dipuji mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud yang tidak ada apa-apanya menurut Saul, kok dikatakan dia mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi puji-pujian yang diberikan oleh perempuan-perempuan ini kemudian membuat Saul hatinya itu gak sejahtera. Jadi begitu dia pulang, tiba di rumah, itu pikirannya itu gak enak banget. Dia langsung pikirannya itu jalan kemana-mana. Langsung dia beranggapan jangan-jangan nanti tahta kerajaan ini pun jatuh ke tangan dia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah bahaya dari pujian. Sudah manusiawi Bapak Ibu bahwa setiap orang itu butuh pujian. Betul ya Bapak Ibu ya. Istri itu butuh pujian dari suami. Suami itu pun butuh pujian dari istri. Anak itu juga butuh pujian. Teman itu juga butuh pujian. Semua manusia itu butuh pujian. Tetapi harus diperhatikan bahwa kalau kita tidak cermat, maka pujian itu justru mendatangkan kejatuhan. Kita bisa melihat bagaimana ketika Saul dipuji, tapi dia tidak bahagia karena pujian itu, tapi justru dia merasa bahwa pujian itu justru kurang
bagi dia. Dia pengen pujian yang lebih wow. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau semua orang butuh untuk dipuji, kalau begitu, bagaimana caranya supaya hati kita ini bisa atau siap menerima pujian? Kita harus memperhatikan dua hal ketika orang memuji kita. Yang pertama, pada saat orang memuji kita, kita harus sadar walaupun kita dipuji, kita bukan yang terbaik. Saya ulang sekali lagi. Pada saat kita dipuji, jangan kita merasa bahwa kita ini adalah yang terbaik. Ini Bapak Ibu. Kalau orang memuji kita, jangan kita merasa pujian itu justru membuat kita menjadi orang yang terbaik. Mengapa bisa begitu? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan ayat 7 dan ke-8, kita perhatikan. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi dan berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau kita lihat pujian ini Bapak Ibu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Kalau kita lihat pujian ini, orang tahu bahwa Daud itu lebih hebat dari Saul. Betul ya Bapak Ibu ya? Daud itu lebih hebat dari Saul. Tetapi perempuan-perempuan ini memuji Saul dan Daud. Masalahnya adalah Saul merasa bahwa pujian yang dia terima itu tidak sesuai dengan porsinya. Artinya Saul merasa bahwa dialah yang sebenarnya yang harus dipuji lebih bagus. Jadi Saul merasa bahwa seharusnya yang dipuji lebih baik itu adalah dirinya. Saul lupa bahwa kalau kita dipuji orang, bukan berarti kita itu yang paling terbaik. Inilah yang sering membuat orang terkadang itu mengalami yang namanya besar kepala ketika dipuji orang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu dan Saudara, pujian itu memang penting, tetapi percayalah Bapak Ibu, pujian itu tidak bisa memberi kita makan. Amin Bapak Ibu. Pujian itu memang penting Bapak Ibu, tapi pujian itu tidak bisa mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi pujian itu penting untuk memotivasi diri kita supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ada banyak orang ketika mendapat pujian, maka kemudian dia terlalu memikirkan pujian itu. Dia setiap hari mengingat pujian itu sampai dia lupa untuk memperbaiki diri. Ada banyak orang yang terlalu hidup dalam puji-pujian manusia, tetapi dia lupa bahwa pujian yang diberikan manusia kepada kita itu bukan berarti kita orang yang terbaik. Karena seharusnya kita dipuji berdasarkan pencapaian kita. Amin. Seharusnya Saul bisa menerima kalau dia dipuji bahwa dia hanya bisa mengalahkan musuh beribu-ribu, karena memang dia baru mengalahkan musuh beribu-ribu. Kan sesuatu yang tidak adil kalau dikatakan bahwa Saul mengalahkan berlaksa-laksa, tapi dia belum mengalahkan berlaksa-laksa. Dan sesuatu yang tidak adil bagi Daud kalau kemudian pujian itu terbalik, bahwa Daud mengalahkan beribu-ribu padahal sebenarnya dia mengalahkan berlaksa-laksa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Betul ya Bapak Ibu ya?
Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang semuanya lebih, dan tidak ada manusia yang semuanya kurang. Sekurang-kurangnya orang pasti ada lebihnya. Selebih-lebihnya orang, sebaik-baiknya orang pasti ada kurangnya. Lalu kemudian ketika kita melihat orang lain, kita itu melihat lebihnya atau kurangnya. Pada saat kita menilai seseorang, apakah kita itu mau melihat lebihnya atau kita melihat kurangnya? Kebiasaan kita selalu melihat kurang, karena memang kita terbiasa melihat kekurangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa kalau kita setiap saat hanya membicarakan kekurangan orang lain, kapan kita membicarakan kelebihan orang lain? Karena yang menjadi berkat atau yang memberkati orang lain itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Amin. Kita diberkati oleh kelebihan, Bapak Ibu, bukan kekurangan. Itulah sebabnya kita harus membiasakan diri supaya kita lebih mengutamakan yang namanya mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan pujian manusia. Amin. Kita harus mengutamakan Tuhan dan kita tidak prioritas kepada puji-pujian manusia. Kalau pujian manusia itu bisa berubah, Bapak Ibu. Hari ini Anda bisa dipuji-puji, dipuja-puja oleh teman Anda, saudara Anda, rekan kerja Anda, lingkungan Anda. Hari ini bisa mereka memuji Anda, bahkan menyanjung Anda sangat tinggi. Tapi dalam waktu sekejap mereka juga bisa menjatuhkan Anda. Itulah namanya pujian manusia. Pujian manusia itu tidak abadi, Bapak Ibu. Pujian manusia itu hanya sementara. Itulah sebabnya kita tidak fokus kepada yang namanya pujian dari manusia. Filipi 2 ayat yang ketiga berkata, Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagian firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dari sini kita bisa melihat bahwa puji-pujian manusia itu hanya mengenakkan telinga sesaat saja. Setelah itu berlalu. Setelah itu semuanya menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan kita tidak mengajarkan kita untuk mencari puji-pujian dari manusia. Tetapi dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya begini, pada saat kita dipuji oleh orang, pada saat orang lain menyanjung kita, mengangkat kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupa yang lebih utama itu adalah bagaimana kita menganggap orang lain itu juga penting. Amin. Itulah sebabnya saya mengatakan tadi bahwa pujian bukan berarti menjadikan kita itu menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Karena yang lebih penting lagi dikatakan, yang lebih utama lagi dikatakan adalah menganggap orang lain itu juga penting. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena seringkali ketika orang dipuji, ketika orang dipuja, dia sudah tidak memikirkan orang lain, dia sudah tidak memikirkan saudara-saudaranya. Yang penting saya dipuji, yang penting saya yang terbaik, yang penting saya yang paling hebat. Padahal semuanya itu firman Tuhan katakan itu adalah sia-sia, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan menyimpan harta di dunia, tapi simpanlah harta di sorga. Puji-pujian itu, pujian manusia itu hanya menyenangkan pikiran, telinga kita di dunia, tapi tidak akan
membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlukan kedewasaan rohani dalam menyikapi pujian dari orang lain. Diperlukan kedewasaan rohani dalam menyikapi pujian dari orang lain. Kita kembali ke dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian yang diberikan oleh perempuan-perempuan ini adalah pujian berdasarkan realita yang sebenarnya. Bahwa memang Saul itu baru mengalahkan beribu-ribu, Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa. Memang ada perbandingan pujian yang berbeda antara pujian kepada Saul dan pujian kepada Daud. Masalahnya adalah Saul, dia tidak bisa menyikapi pujian itu dengan baik. Kalau kita perhatikan ayat 7 ini Bapak Ibu, dua-duanya kan sama-sama dipuji. Saul itu juga dipuji, Daud itu juga dipuji. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Saul ini tidak memiliki kedewasaan rohani. Memang harus diingat bahwa roh Tuhan itu sudah mundur dari Saul. Sejak Saul ini tidak turut kepada perintah Tuhan, dia tidak melaksanakan perintah Tuhan, dia tidak membunuh Raja Agag, dan dia juga mengambil harta benda dan barang berharga dari musuh-musuhnya. Itu roh Tuhan itu sudah mundur dari Saul. Mundurnya roh Tuhan dari Saul berpengaruh sangat luar biasa kepada kerohaniannya Raja Saul. Bayangin Bapak Ibu, orang yang biasa selalu dipimpin oleh Tuhan, tiba-tiba tidak lagi dipimpin oleh Tuhan. Orang yang biasa selalu disertai oleh Tuhan, tiba-tiba nggak disertai lagi sama Tuhan, karena roh Tuhannya sudah undur. Kalau roh Tuhan undur dari orang percaya, maka apapun yang dikerjakan itu pasti salah. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya harus menjaga iman kita. Jangan sampai roh Tuhan itu undur dari dalam diri kita. Roh Tuhan undur dari Raja Saul itu karena dia tidak taat. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak taat itu akan ditinggalkan oleh roh Tuhan dan tidak akan dipakai oleh Tuhan. Loh Pak, tapi kan Saul masih menjadi raja. Betul. Harus kita ingat, sejak roh Tuhan undur dari Saul, Saul memang masih menjadi raja. Tapi harus diingat, dari roh Tuhan undur sampai Saul mati bunuh diri, setiap hari yang dia alami itu adalah penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan karena hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Dia tidak lagi punya hikmat, sampai akhirnya ketika berperang dia bunuh diri, dia mengucapkan dirinya ke atas pedangnya sendiri. Tragis orang-orang yang roh Tuhan sudah undur dari dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang berkasih dalam nama Tuhan, kedewasaan rohani itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan kedewasaan rohani hanya akan kita capai kalau hidup kita ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Artinya orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan tidak akan mengalami kedewasaan rohani. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh berapa lama Anda menjadi orang percaya. Saya sudah 40 tahun Pak menjadi Kristen.
Saya 50, Pak, saya 70. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa lamanya kita atau durasi kita menjadi orang Kristen itu tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah dewasa secara rohani. Karena apa? Karena ukuran kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Tapi kedewasaan rohani itu ditentukan oleh sejauh mana kedekatan Bapak, Ibu, dan saya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulang bahwa kedewasaan rohani itu tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tetapi kedewasaan rohani itu ditentukan oleh sejauh mana kedekatan Bapak, Ibu, dan saya kepada Tuhan. Saul itu lebih tua dari Daud. Daud itu dikatakan dia itu masih kemerah-merahan. Masih muda banget Bapak Ibu. Masih muda banget. Saul itu dia itu sudah tua. Bahkan dia sudah punya cucu. Bahkan nanti dia akan memberikan anaknya menikah dengan Daud. Tapi lamanya Saul menjadi orang Kristen, lamanya Saul hidup, tidak ada jaminan bahwa dia memiliki kedewasaan rohani. Tapi justru Daud yang masih kemerah-merahan lebih dewasa secara rohani dari Saul. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Daud itu kan terkenal Bapak Ibu sebagai